pada soal ditanyakan hubungan KH dengan konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- dari yang pertama yaitu garam dari asam kuat dan basa lemah, garam dari asam lemah dan basa kuat, dan garam dari asam lemah dan basa lemah. Jadi yang ditanyakan di sini adalah hubungan antara KH dengan konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion H- dari ketiga garam tersebut. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, garam, asam kuat, dan basa lemah itu mengalami hidrolisis parsial pada kation atau basanya. Jadi kita misalkan yang terhidrolisis adalah kation BH+. Nah, maka BH+ ini akan terhidrolisis oleh air menghasilkan B dan ion H+. Nah, jadi kita dapat menentukan tetapan hidrolisisnya, yaitu KH sama dengan konsentrasi B dikali konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi BH+, begitu ya. Nah, ini juga bisa kita sebut, biasanya ini adalah KW, ini adalah KB. Nah, konsentrasi ion H+ itu sama dengan konsentrasi B. Jadi bisa kita misalkan juga KH itu sama dengan, nah karena konsentrasi B itu disamakan dengan konsentrasi H+, jadi kan konsentrasi H+ kuadrat per, nah konsentrasi BH+ ini kan sama saja seperti molaritas garamnya. Jadi ini kita anggap molaritas garam, begitu ya. Nah, maka jika menentukan H+ itu bisa dengan rumus akar KH dikali dengan molaritas garamnya. Selanjutnya yang B yaitu garam asam lemah dengan basa kuat itu mengalami hidrolisis parsial pada anion atau asam. Jadi diketahui garamnya itu garam La, maka rumus hidrolisisnya atau persamaan hidrolisisnya adalah amin plus H2O itu terhidrolisis menjadi Ha plus OH-. Nah, maka kita dapat menentukan nilai KH yaitu Ha dikali OH- per konsentrasi ion amin. Nah, di sini kita anggap bahwa konsentrasi Ha itu sama dengan konsentrasi OH-. Nah, maka di sini KH ini bisa kita ganti dengan OH- kuadrat ya kan, dibagi dengan, nah konsentrasi amin ini adalah konsentrasi dari garamnya, maka OH- jika kita menentukan OH- itu bisa dengan rumus akar KH dikali dengan molaritas garamnya. Selanjutnya, garam dari asam lemah dengan basa lemah itu akan mengalami hidrolisis total atau kation dan anionnya mengalami hidrolisis. Jadi tetapan hidrolisisnya adalah KH sama dengan KW per KA dikali KB. Nah, derajat keasaman atau pH larutan dari garam ini secara kuantitatif itu akan sukar dikaitkan dengan nilai Ka, Kb maupun konsentrasi garam. Tapi untuk menghitung pH larutan itu juga dapat menggunakan rumus ini. Jadi ion H+ itu dapat ditentukan dengan rumus akar KW dikali Ka per Kb. Nah, ini dengan keterangan jika diketahui nilai Ka-nya itu lebih besar daripada Kb. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan hubungan KH dengan H+ dan OH- pada masing-masing garam, yaitu yang pertama, garam dari asam kuat dengan basa lemah, konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar KH dikali molaritas garamnya. Kemudian, garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah itu konsentrasi ion OH-nya sama dengan akar KH dikali konsentrasi garamnya. Kemudian yang terakhir, garam dari asam lemah dengan basa lemah itu ion H+-nya sama dengan akar KW kali Ka per Kb.